Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitrika Lezali Kramina, NPM 2571-1062, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT, MCB, serta soil tester, otomatis, dan gateway. Di sini kita sedang mendengarkan penjelasan mengenai 3 alat. Yang pertama yaitu soil moisture sensor atau disebut juga soil tester atau meter. Alat ini berfungsi sebagai dokter untuk tanaman. Alat ini bertugas untuk mengecek kondisi di dalam tanah, yaitu dengan mengecek kadar air atau moisture. Alat ini akan memberitahu jika tanah kering atau lembab atau tanah terlalu lembab, dan alat ini akan mengecek kadar pH, tingkat keasaman, karena masing-masing tanaman memiliki kadar pH tersendiri untuk tetap bisa hidup. Alat ini bisa membantu untuk memastikan kita memilih tanah yang cocok untuk tanaman. Lalu alat ini juga memiliki beberapa model yang bisa mengecek intensitas cahaya, karena beberapa alat ini mempunyai sensor untuk melihat lokasi tanaman apakah cukup mendapat sinar matahari atau justru terlalu teduh. Prinsip kerja dari alat ini sendiri, kaki besinya berfungsi sebagai elektroda. Saat ditancapkan, alat ini mengirimkan arus listrik kecil untuk mengukur hambatan di dalam tanah. Lalu, prinsip kerja yang kedua, jika tanah basah, listrik mengalir lancar. Jika tanah kering, listrik susah lewat. Parameter yang diukur, selain kelembapan air, sensor canggih juga mengukur electrical conductivity untuk tahu tingkat kesuburan atau kandungan garam dan suhu tanah. Karena alat ini nirkabel, dia memakai protokol komunikasi seperti Zigbee, Bluetooth, atau LoRa. Protokol ini hemat energi, tapi tidak bisa langsung menyambung ke internet. Jadi, kita membutuhkan alat kedua. Untuk alat kedua, yaitu kita membutuhkan smart gateway atau disebut juga sebagai hub atau bridge. Alat ini kemungkinan besar berbasis protokol Zigbee. Bentuknya kotak kecil berwarna putih, memiliki lampu indikator merah dan biru, serta menggunakan kabel daya USB dengan ciri khas gateway smartphone yang banyak beredar di pasaran. Contohnya merek Tuya, Bardi, atau Xiaomi. Fungsi utama alat ini sebagai penerjemah atau jembatan. Banyak perangkat pintar seperti sensor suhu, sensor gerak, atau satelit pintar tidak menggunakan Wi-Fi karena Wi-Fi boros baterai. Mereka menggunakan sinyal Zigbee yang sangat hemat energi. Namun HP tidak bisa membaca sinyal Zigbee secara langsung. Disinilah peran gateway yang menangkap sinyal dari sensor-sensor tersebut, lalu mengubahnya menjadi sinyal internet agar bisa dibaca oleh HP. Tanya aja kalau nggak tahu. Sini, enggak? Ini cari, ini exercise, bukan electricity. Oh, energi, sini pilih energi. Nah, ini ada circuit breaker WiFi. Langkah-langkah penggunaan alat ini. Yang pertama, pusat kendali perangkat atau central hub. Alat ini bertindak sebagai otak bagi perangkat-perangkat kecil lainnya. Tanpa gateway ini, sensor-sensor pintar di rumah tidak akan bisa terhubung di aplikasi HP. Lalu yang kedua, koneksi ke internet. Kita harus menghubungkan gateway ini ke aplikasi seperti Smart Life atau Tuya menggunakan Wi-Fi. Setelah terhubung, gateway ini akan tetap standby untuk menunggu perintah dari HP atau menerima laporan dari sensor. Yang ketiga, manajemen sensor dan aksesoris. Setelah gateway aktif, kita bisa menambahkan perangkat lain ke dalamnya. Contohnya misalnya sensor kelembapan dan suhu. Sudah, pencet selesai. Oke. Oh, battery.
dan lama ya. Selain itu kita bisa menambahkan smart door lock agar kita bisa membuka kunci pintu melalui internet. Lalu yang ketiga ada otomasi. Kita bisa mengatur perintah seperti jika sensor gerak mendeteksi orang, maka gateway akan memberitakan lampu untuk menyala. Lalu yang keempat, menjaga kestabilan jaringan. Karena alat ini menggunakan protokol khusus seperti Zigbee, ia tidak akan membebani router Wi-Fi. Jika mempunyai 20 sensor, semuanya bisa terbaca sebagai satu perangkat di router Wi-Fi, sehingga internet rumah atau internet dimanapun tidak menjadi lemot. Di arti lampu indikator yang ada di gateway ini, lampu merah biasanya menandakan status daya atau power atau sedang dalam mode pairing atau mencari perangkat baru. Lalu yang kedua, lampu biru biasanya menandakan status koneksi internet atau Wi-Fi. Jika berkedip, berarti koneksi sedang terputus atau sedang menunggu konfigurasi. Kesimpulannya, kita bisa membangun sistem rumah pintar yang stabil dengan baik sensor dengan menggunakan komponen gateway ini. Terus ini bisa dimonitor juga penggunaannya berapa listriknya. Di sebulan habis berapa sih? Selain kedua alat tadi, kita juga membutuhkan alat ketiga, yaitu Smart MCB. Secara fisik, alat ini dirancang untuk dipasang pada DIN rail dalam panel listrik atau box MCB. Fungsi utamanya yang pertama untuk proteksi voltase atau tegangan. Ini untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis jika tegangan PLN naik terlalu tinggi, yang berisiko merusak alat elektronik. Lalu, alat ini juga memutuskan arus listrik jika tegangan turun terlalu rendah, misalnya di bawah 160 volt, yang bisa merusak motor pada kulkas atau AC. Yang kedua, proteksi arus. Berfungsi seperti MCB konvensional yang membatasi arus agar tidak menjadi kelebihan beban atau korsleting. Yang ketiga, fitur smart Wi-Fi. Karena terdapat indikator net, alat ini bisa dihubungkan ke aplikasi seperti Tuya atau Smart Life untuk kontrol jarak jauh melalui HP. Detail komponennya pada alat ini, yang pertama ada terminal in atas, jalur masuk kabel dari PLN, line atau fasa dan neutral. Yang kedua, terminal out bawah, jalur keluar menuju instalasi kabel di dalam rumah. Lalu yang ketiga, tombol power untuk mematikan atau menyalakan arus secara manual mirip tuas MCB. Lalu komponen yang kedua ada lampu indikator. Yang pertama, net berkedip saat mode pairing Wi-Fi. Lalu yang kedua, status menunjukkan apakah arus sedang tersambung atau terputus karena gangguan. Yang ketiga, auto reconnect. Berbeda dengan MCB biasa, alat ini biasanya akan menyambungkan kembali arus secara otomatis setelah tegangan PLN kembali normal. Biasanya ada waktu tertentu, misal 30 detik. Cara penggunaan alat ini dan instalasinya, yang pertama, pemasangan kabel. Pasang kabel live dan netral dari sumber PLN ke lubang bagian atas atau in, kemudian dihubungkan kabel instalasi rumah ke lubang bagian out. Pastikan bahwa dikencangkan dengan kuat. Lalu 2, konfigurasi aplikasi. Tahan tombol power selama beberapa detik hingga lampu net berkedip. Buka aplikasi di HP, Tuya atau Smart Life, lalu tambahkan perangkat. Setelah terhubung, kita bisa mematikan listrik rumah dari mana saja. Yang ketiga, pengaturan parameter. Melalui aplikasi, kita bisa mengatur batas aman. Misalnya, kita ingin alat mati jika tegangan menyentuh 250 volt atau jika penggunaan listrik melebihi 30 ampere. 4, monitoring. Kita bisa memantau secara real time berapa tegangan listrik saat ini dan berapa besar daya watt yang sedang digunakan. Manfaat alat ini bisa menjaga peralatan elektronik yang sensitif, misalnya TV, komputer, dan inverter dari kerusakan akibat tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, ini semua ada di pasaran, nggak perlu bikin sendiri. Modalnya ya cukup 2.000. Kalau ada yang di bawah itu ada, tahu kan yang di greenhouse belakang kita ini, itu mahal-mahal, bisa 25 juta, bisa 50 juta. Nah, tapi kalian bisa mengimplementasikan IoT dengan
lebih murah, cuman modal 200.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat Nah, nanti untuk kalau di lahan kita semua. ada PKL ya. Mohon maaf jika ada salah kan? kata. Ada Terima magangnya. kasih. Nah, coba implementasi ini.